Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tinker. Kita lanjut pembahasan soal KSM Fisika MA tingkat Kabupaten Kota tahun 2023 soal nomor 11. Sebuah bola besar berongga dengan diameter D sama dengan 1 meter atau jari-jarinya kalau kita buat ini setengah meter ya, berputar pada salah satu sumbu tegaknya dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon. Jika ada sebuah bola kecil pejal berputar dengan bola besar pada ketinggian D/4 dari bola besarnya ya, dengan nilai kecepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini sama dengan setengah R ya. Nah, maka jarak dari D/4 ke pusat bola besar sama dengan setengah R. Maka besar koefisien gesek agar bola tidak jatuh adalah. Kasus ini perlu identifikasi seluruh informasi yang tersedia dulu dengan menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada bola pejal, di mana bola pejal ini bergerak dengan lintasan melingkar. Dengan jari-jari lintasan dapat kita cari dengan jarak bola ke pusat lingkaran, besarnya tadi R ya, atau setengah meter. Lalu jarak dari pusat ke jarak vertikal bola itu 4 meter. Dengan titik pusat kita buat O, yang di dekat bola kita buat A, dan ini B. Ini akan menjadi segitiga AOB dengan sudut theta di sini ya. Nanti kita dapatkan untuk cos theta itu sama dengan OB per OA. Ini sama dengan 1/4 dibagi setengah, hasilnya setengah. Inverse cos theta setengah itu 60 derajat. Jadi untuk sin tetanya itu sama dengan setengah akar 3. Dari sini kita dapatkan jarak jari-jari lintasan bola pejal sama dengan R sin 60 atau setengah kali setengah akar 3 ya, atau ini akar 3/4 meter. Lalu agar bola tidak jatuh, artinya bola masih bersentuhan dengan dinding. Biasanya gaya normal ini tegak lurus dengan arah bidang. Kira-kira seperti ini. Gaya normal ini dapat kita uraikan ke sumbu X dan Y-nya dengan Nx sama dengan N sin theta dan Ny sama dengan N cos theta. Karena yang ditanyakan koefisien gesekan, jelas ada gaya gesekannya yang arahnya itu selalu bertolak belakang dengan arah gerak benda. Perlu kita ketahui bersama, dari bentuk lintasannya nih, benda pasti memiliki gaya berat ya, sehingga gerak dari benda tersebut meskipun dia melingkar tapi cenderung ke bawah karena adanya gaya gravitasi, sehingga arah gerak benda kira-kira ke sini dan gaya gesekannya kira-kira di sini. Lalu kita uraikan dulu di sumbu X. Coba perhatikan, karena di sudut ini theta, maka agar segitiga AOB tadi jumlahnya 180 derajat, maka sudut di A itu sebesar 90 kurang theta. Di sini agar siku-siku, ini harus theta ya. Lalu di bagian ini harusnya 90 dikurang theta, jadinya yang di F ini sudutnya sebesar theta. Jadi kita dapatkan untuk Fx itu sama dengan F cos theta dan di Fy-nya sama dengan F sin theta. Lanjut. Pertanyaannya tadi kan koefisien gesekan. Dengan dasarnya gaya gesekan sama dengan mu kali N, sehingga mu sama dengan F per N. Kita cari gaya normalnya terlebih dahulu ya, dengan analisis seluruh gaya bola pejal yang bekerja pada sumbu Y. Di mana pada sumbu Y benda diam, jadinya sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja di sumbu Y yaitu ada Ny positif ya, ditambah Fy dikurang M dikali D sama dengan 0. Dengan Ny itu N cos theta tambah F sin theta dikurang M dikali G sama dengan 0. Atau N cos theta tambah F sin theta sama dengan M kali G. Oke, ini kita jadikan persamaan pertama. Lanjut, di sumbu X benda bergerak melingkar sehingga persamaannya itu sigma Fx sama dengan M dikali percepatan sentripetal. Atau di sini kita uraikan gaya yang bekerja di sumbu X
dikurang fx sama dengan M percepatan sentripetal itu omega kuadrat R. Kita uraikan N sin theta dikurang F cos theta sama dengan M omega kuadrat R. Dengan R kecilnya ini tadi sama dengan R sin theta ya. Dan ini jadi persamaan keduanya. Tadi kan tujuan kita itu menentukan nilai N. Sedangkan di sini variabel yang belum diketahui itu ada dua, N dan F. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi dua variabel. Dengan variabel F-nya yang kita eliminasi agar dapat nilai N-nya ya. Agar F-nya seragam, persamaan 1 kita kalikan cos theta dan persamaan 2 itu kita kalikan sin theta. Sehingga persamaan 1 jadinya N cos kuadrat theta tambah F sin theta cos theta sama dengan NG cos theta. Lalu persamaan 2-nya jadinya N sin kuadrat theta dikurang F sin theta cos theta sama dengan M omega kuadrat R sin kuadrat theta. Kita jumlahkan, ini hasilnya didapat N cos kuadrat theta tambah N sin kuadrat theta sama dengan MG cos theta tambah M omega kuadrat R sin kuadrat theta. Kalau kita sederhanakan, N-nya kita keluarkan ya. Jadinya N kali cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta sama dengan, kalau di sini M-nya yang dikeluarkan jadinya G cos theta tambah omega kuadrat R sin kuadrat theta. Ingat kalau dalam trigonometri cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, jadi di sini N dikali 1 hasilnya N sama dengan M kali G cos theta tambah omega kuadrat R sin kuadrat theta. Oke, inilah persamaan dari N-nya. Sekarang kita cari nilai F-nya dengan memasukkan nilai N ke salah satu persamaan yang ada ya. Kita pakai persamaan 1 saja. Dengan F sin theta sama dengan M kali G dikurang N cos theta. Kita masukkan nilai N-nya menjadi M kali G dikurang MG cos theta tambah M omega kuadrat R sin kuadrat theta dikali cos theta. Ini jadinya sama dengan MG dikurang MG cos kuadrat theta dikurang M omega kuadrat R sin kuadrat theta cos theta. Ingat tadi kalau dalam trigonometri cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Dengan menganggap M kali B dikali 1, jadinya cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta dikurang MG cos kuadrat theta tambah M omega kuadrat R sin kuadrat theta cos theta. Sama dengan MG cos kuadrat theta tambah MG sin kuadrat theta dikurang MG cos kuadrat theta dikurang M omega kuadrat R sin kuadrat theta cos theta. Oke, MG cos kuadrat theta dikurang MG cos kuadrat theta dapat kita eliminasi sehingga jadinya F sin theta sama dengan MG sin kuadrat theta dikurang M omega kuadrat R sin kuadrat theta cos theta. Sama-sama kita bagi sin, jadinya F sama dengan MG sin theta dikurang M omega kuadrat R sin theta cos theta. Kalau M sama sinnya kita keluarkan, jadinya M kali sin theta kali G dikurang omega kuadrat R cos theta. Oke, nilai F udah didapatkan, tinggal kita masuk ke rumus koefisien gesekan tadi ya. Dengan mu itu sama dengan M sin theta kali G dikurang omega kuadrat R cos theta per M dalam kurung G cos theta tambah omega kuadrat R sin kuadrat theta. M-nya kita eliminasi sehingga jadinya ini sama dengan sin theta dikali, masukkan nilai G-nya itu 10 dikurang omeganya tadi 5 ya, jadi ini 5 kuadrat, R-nya setengah tadi, setengah cos 60 per 10 dikali setengah tambah 5 kuadrat kali setengah dikali setengah akar 3 kuadrat. Jadinya di sini akar 3 sama dengan
0,866 kali di sini 10 dikurang 25/4 itu 6,25 ya, per 5 ditambah 9,375 dengan 0,866 dikali 3,75 itu 3,245 dibagi 14,375, hasilnya adalah 0,226 atau bisa kita bulatkan menjadi 0,23. Sehingga nilai koefisien gesekan bola pejal terhadap lintasan sebesar 0,23. Jawabannya A. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nantikan pembahasan KSM Fisika lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.